Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teori kedua mata kuliah sistem pertahanan lanjut, kita akan membahas tentang transport layer di sini. Baik, di transport layer ini yang kita bahas melalui dari protokol ya, protokol pada sama seperti kemarin ya, kita tentang protokol TCP/IP atau UDP yang digunakan. Jadi ada protokol pada transport layer TCP/IP terdiri atas TCP dan UDP itu sendiri. Nah, dipetakan di sini ada aplikasi, ada transport, ada internet dan network yang akan kita bahas di sini di transportnya ini. Oke. Pada transport akan membahas transmisi kontrol protokol atau TCP dan user datagram protokol atau UDP-nya sendiri. Tentang di layer protokol, kita bisa lihat di sini ada layer transport. Kita bisa lihat tugasnya adalah untuk sesi komunikasi antara komputer dalam sebuah jaringan dan juga menentukan bagaimana data ditransmisikan di sini. Yang kedua adalah protokol transport layer yang dipakai adalah user datagram protokol atau UDP, yang mana UDP merupakan connectionless communication, bekerja tidak menjamin data sampai di tujuan secara utuh. Nah, normalnya untuk mentransmisikan data dalam jumlah kecil pada suatu waktu di sini. Reliabilitasnya atau penjaminan data sampai pada penerima tergantung dari aplikasi tersebut. Sedangkan untuk transmission control protocol atau TCP merupakan connection oriented dan reliable communication, yang artinya data dijamin sampai pada tujuan. Nah, untuk menjamin diperlukan komunikasi awal dengan penerima sebelum transfer dan data dilakukan. Hal ini tentu membutuhkan setiap penerimaan data dipakai untuk mentransmisikan data dalam jumlah yang besar. Ketika di sini kita bisa lihat bagiannya di sini ya, atau sirkulasinya. Jadi di sini transport layer ada TCP dan ada UDP, di mana ada connection oriented, reliable, like amount of data, dan di UDP ada connection loss, unreliable, dan small amount of data di sini. Nah, pada port dan soket ada dua komponen yang biasa dipakai selama komunikasi pada layer transport, yaitu port dan soket. Ini biasa digunakan pada layer transport ya. Ada port, ada soket. Apa itu port? Port bisa dikatakan internal address yang disediakan untuk aplikasi tertentu pada komputer. Setiap aplikasi mempunyai port yang berbeda. Port bisa TCP atau UDP tergantung pada pemakaian protokol. Apa pada layer transport, apakah UDP atau TCP yang digunakan. Sedangkan nomor port antara 0 sampai 65.000 sekian. Nah, aplikasi TCP/IP biasanya menggunakan nomor port di bawah, misalnya 1024, di mana setiap aplikasi biasanya nomornya sudah pasti. Port ini biasa disebut well-known port atau port yang sudah diketahui. Sedangkan soket merupakan kombinasi dari IP address dan TCP atau UDP port. Nah, aplikasi menggenerate soket ketika berkomunikasi dengan komputer lain. IP address menentukan tujuan komputer dan port menentukan aplikasi yang dipakai. Jadi di sini adalah IP address yang menentukan untuk tujuan komputer dan port menentukan aplikasi yang akan dipakai. Pada UDP merupakan protokol connectionless, artinya tidak ada sesi komunikasi awal ketika data ditransmisikan. UDP merupakan unreliable protokol, berarti pesan yang dikirim tanpa ada nomor urut dan tanpa acknowledgement dari penerima, sehingga pengirim tidak pernah tahu apakah pesan sudah diterima penuh atau tidak. Nah, untuk masalah ini ditangani oleh aplikasi. Jika terjadi loss paket data harus di-retrieve oleh layer di atasnya atau layer aplikasi. Biasanya message UDP ditransmisikan secara reguler dalam interval waktu tertentu atau setelah ditentukan batas waktu habis. Hanya membutuhkan sedikit resource memori dan prosesor. Contoh nih, aplikasi yang menggunakan protokol UDP. Contohnya adalah Domain Name System, DNS, Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP yang digunakan. Nah, ini teman-teman sering lihatin ya, konfigurasi DHCP server, DHCP client dan sebagainya, bisa lihat dari UDP atau user datagram protokol itu sendiri. Nah, dari IP datagram UDP bisa kita lihat dari IP headernya ya.
UDP header dan payload, di mana IP header ini adalah IP datagram untuk muncul di sini, payload di sini ya, dan UDP header menuju payload adalah UDP message. Sedangkan di bagian berdiri samping ini atau di sirkulasi di atasnya adalah untuk header atau trailer of the link layer. Jadi di sini ya. Jadi harus paham teman-teman. Jadi ada IP header, ada UDP header, dan ada payload di sini. IP datagram message untuk UDP ditransmisikan dalam bentuk IP datagram. Message UDP terdiri dari IP header tadi, UDP header, dan payload. IP header terdiri dari source IP dan destination IP. Source IP berisi IP address host yang mengirimkan paket. Sedangkan untuk destination IP berisi alamat penerima paket, bisa broadcast address atau multicast address. Nah, ini contoh dari UDP header structure. Bisa dilihat di sini UDP headernya, payload 8 bit yang digunakan di sini, source port, ada destination port, ada lane ukurannya, panjangnya, dan checksum. Ada proses pengecekan, misalkan pakai enkripsi model apa yang digunakan di sini, nanti ada checksum di sini. Ya, optionalnya bisa bisa digunakan, bisa tidak digunakan di sini. Oke, sedangkan di destination port berisi destination IP address menuju ke soket. Sedangkan length adalah specification of the length of UDP headernya, jadi panjangnya di sininya, dan checksum adalah use is optional, jadi bisa digunakan bisa tidak di sini. Nah, struktur header header UDP header mempunyai panjang yang tetap, yaitu 8 byte, terdiri dari 4 field, source port, destination port, length field, dan checksum. Sedangkan source port terdiri dari 2 yang mengidentifikasi port pengirim yang dipakai untuk mentransmisikan data. Nah, source port ini merupakan opsional, bisa diisi, bisa tidak. Jika tidak diisi, di set sama dengan 0. Misalnya pengirim data video yang tidak butuh reply atau pengiriman balik. Destination port berisi port tujuan yang dikirimin data. Gabungan destination IP dan destination port membentuk soket. Length field mengidentifikasikan panjang header dari UDP tersebut. Sedangkan checksum field menyediakan integritas atau integrity checker. Opsional. Jika di set 0 berarti tidak dipakai, pengirim tidak melakukan proses perhitungan sama sekali di sini. Sedangkan untuk TCP merupakan protocol connection oriented, yang artinya data hanya bisa ditransmisikan setelah ada proses negosiasi terlebih dahulu antara pengirim dan penerima. Sedangkan di sini ada proses negosiasi diantaranya berupa berapa data yang bisa dikirim dalam satu waktu, nomor urut yang dipakai setiap pengiriman data, dan lain-lain. TCP biasanya merupakan komunikasi fully duplex, yang artinya setiap host yang berkomunikasi mempunyai 2 channel logikal untuk mengirim dan menerima message. TCP menyediakan transmisi data yang reliable dengan cara setiap paket data diberi sequence number dan positif unacknowledged oleh receiver is expected. Jika tidak harus retransmit data, lalu receiver akan membuang jika terjadi duplikasi data dan resekuen paket jika kedatangan tidak urut. Nah, TCP adalah protokol connection oriented. Sebelum data ditransmisikan, koneksi yang dibuat bisa diset atau diubah sesuai dengan keadaan. 3 tahap komunikasi terlebih dahulu di sini adalah connection setup, data transfer, connection release. Data yang ditransmisikan bisa dipakai untuk 3 keadaan yang tadi. Nah, apa sih maksudnya dengan three-way handshake-nya sendiri? Jadi gini, koneksi TCP diawali oleh prosedur yang biasa disebut dengan three-way handshake. Tujuannya untuk melakukan sinkronisasi antara pengirim dan penerima. Hal yang diinformasikan selama three-way handshake adalah jumlah data yang bisa ditransmisikan dalam satu waktu, sequence number yang akan dipakai. Untuk setup koneksi, host melakukan session inisialisasi dengan men-set flag sinkronisasi ke 1. Segmen juga berisi sequence number yang mengidentifikasi awal byte yang ingin dikirim. Juga di sini berisi tentang unacknowledgement yang terdiri dari sequence number berikutnya untuk menerima data. Setelah three-way handshake dilakukan, baru dianggap session established dan koneksi 2 arah siap dilaksanakan. Ini adalah proses dari three-way
handshake. Nah, fase penetapan koneksi TCP kita bisa dari sender, receiver, connection request, send adalah SYN. Jadi di sini biasanya ada model penyerangan di sini, ada namanya SYN attack. Kalau nanti ada serangannya di sini ya, ada attaching dan sebagainya. Jadi dari request sender ini nanti receiver akan di block di sini atau di cut seperti ini. Nah, kalau kita bisa lihat di CMDC, contoh sederhananya kita bisa ketikkan di sini adalah net start. Di sini kita bisa melihat ini adalah protokol IP-nya atau TCP. Jadi teman-teman bisa lihat dia akan jalan di sini. Dia akan terus akan jalan. Ini contoh yang sederhana seperti itu. Jadi nanti kelihatan semuanya di sini. Oke. Untuk fase transaksi dari pesan TCP ini bisa dilihat ya simulasinya ya, dari sender receivernya, sender ke chip 1, send X2 ke jadi urutnya nanti sampai proses yang terakhir ini udah satunya. Sedangkan di proses yang kedua, source port, destination port, sequence number, acknowledgement number di sini. Misalnya saya send sampai 10, dia receive-nya akan 10 dan dia akan mengambilkan pesan ke 11 di sini. Ini contoh gambarannya. Untuk fase penutupan dari koneksi IP ini bisa dilihat dari close connection-nya akan muncul sequence 1, send X akan menuju receive X1 dan akan dilakukan proses timeout di sini atau proses time wipe. Jadi nanti ada proses queuing di sini ya sampai menuju ke receive X-nya yang digunakan. Nah, untuk three-way handshake sendiri tujuannya adalah untuk melakukan sinkronisasi dari sending dan receiver informasi tentang jumlah berapa data dan establish virtual connection-nya sendiri. Jadi contohnya adalah seperti ini ya, ada application transport dan transport, di mana nanti transport akan selalu berkomunikasi di sini. Ada sync satu sequence namanya di sini X yang digunakan sama dengan proses yang tadi awal di sini. Ini yang digunakan untuk three-way handshake itu sendiri. Ini contoh-contohnya ya, contoh dari paket source digunakan dengan IP sekian. TCP initial sequence numbernya adalah sekian dan untuk TCP initial ini ada contoh sequence. Artinya di sini adalah maksimum ukuran segmen dan ukuran Windows yang akan dinegosiasikan juga akan dikirim sendiri. Ini contoh TCP dari three-way handshake atau open connection di sini. Jadi simulasinya seperti ini. Nanti ada beberapa hal yang harus dikaji di sini. Jadi tujuan menggunakan TCP three-way handshake itu digunakan untuk apa dulu? Nah, adalah digunakan dengan PAR. Apa sih dengan PAR? Itu adalah positive acknowledgement with retransmission. Setelah koneksi established, ini harus dijaga sampai salah satu partner komunikasi ingin mengakhiri komunikasi. Sistem transfer data didasarkan pada mekanisme PAR, yang artinya bahwa untuk kebenaran data yang diterima, maka penerima data harus mengirimkan acknowledgement ke pengirim. Untuk efisiensinya, acknowledgement hanya berisi paket selanjutnya yang harus dikirim, tidak untuk setiap individu paket di sini. Nah, ini contoh PAR-nya di sini ya. Jadi kalau bingung dengan PAR adalah positive acknowledgement with retransmission. Jadi kita bisa dilihat dari TCP simple acknowledgement sender receiver-nya sama proses kayak TCP window tadi. Dan ada di sini TCP sliding window sender send 1 2 3, receiver akan menggunakan 1 2 3 dan send X di sini. Pasti ini akan terbawa terus. Nah, ini contoh source bit-nya, 16 bit source port-nya dan 16 bit destination port number adalah TCP header-nya atau 32 bit sequence of number, 32 bit acknowledgement number di sini. Contoh 4 bit header length-nya. Ini contoh dari 16 bit window size yang digunakan. Nah, ini contoh acknowledgement teknik sama ya, send 1 2 3 tadi X berdasarkan X4, 456, X5 dan send kelima adalah X7 melewati dua fase di sini. Paket mungkin di drop sepanjang jalan timeout atau rusak. Jadi ada beberapa paket yang akan di drop nanti. Jika misal 4, 5 dan 6 dikirim tapi 5-nya lost, receiver hanya akan memberikan X sampai 4 mengirimkan X ke 5. Pengirim akan mengirim ulang paket 5 dan menunggu untuk mendengar dari penerima paket mana yang selanjutnya akan dikirim. Nah, receiver mengirim X ke 7, jadi pengirim tahu dapat memulai dari mengirim paket ke 7 dan seterusnya. Sliding window adalah untuk melakukan transmisi data penerima menyiapkan buffer. Untuk mekanisme ini TCP menggunakan mekanisme sliding window.
Setiap host mempunyai akses kedua Windows, satu mengirim data dan yang lain menerima data. Nah, ukuran Windows mengidentifikasikan jumlah buffer yang akan disiapkan untuk data. Ini contoh mekanisme dari sliding window, TCP data flow-nya, send buffer-nya, receive buffer-nya, sliding window, dan receive buffer dan send buffer. Ini untuk mekanisme atau konsep yang berjalannya ya. Contoh penggunaan transport layer ini bisa digunakan TCP UDP port number source yang digunakan. Contohnya adalah ini dengan HTTP WWW Cisco DNS yang digunakan. Destination portnya adalah port 80 untuk send paket to web server application-nya. Jadi port 80 untuk digunakan untuk port HTTP yang digunakan. Pada setiap session HTTP antara klien dan server yang sama mempunyai destination port yang sama, tapi berbeda source port. Yang dalam kategori ini adalah maksudnya dalam unik ya di sini ya, untuk mengidentifikasikan setiap session sehingga pengembalian permintaan masuk ke sesi yang benar. Ini contoh digunakan pada versi kedua, tidak ada Cisco dan portnya sendnya 80, pakai tulisan server application sama dengan proses ini juga yang ada Cisco dengan tulisannya zaman dulu underscore navigator. Ini menunjukkan contoh dua browser window dengan URL yang sama, TCP/IP menggunakan source port number untuk pengembalian informasi. Jadi di sini adalah pengembalian TCP number, ini portnya ya 1030, di sini adalah 1031. Jadi ada urutan di situ. Ini kalau kita ketikkan dari Netstat tadi, apa sih maksudnya tadi yang di TCP or UDP-nya di sini, source IP-nya nanti di sini, terus source port-nya. Jadi kalau kita mau ketikkan tadi di CMD ya, CMD buat warna dulu dari ini ya, terus ganti form, kemudian kita ketikkan start ini aja tadi. Nah ini kan sama ya, kelihatan di sini ya. Contohnya dia akan jalan, ada proto yang digunakan. Ini untuk aktif dari proto TCP-nya adalah TCP UDP portnya, source IP-nya digunakan di sini lokal, dan source port-nya ini adalah port. Terus destination port-nya di sini nanti ketemu di sini. Untuk IP-nya digunakan di port, dan connection state establish atau byte di sini akan kelihatan di sini nanti. Ini pakai Netstat aja. Jadi sebenarnya kalau kita bisa Netstat, kita juga bisa melihat source datanya. Jadi kita bisa source datagram di sini. Jadi kita ketemu yang namanya dikirimnya paketnya berapa di sini sudah ada semuanya. Dan kalau mau looping kita berikan tidak beda dengan ping. Kalau ping adalah kita menggunakan mente. Contohnya misalnya ping google.com. Untuk real time kita menggunakan mente. Sedangkan kalau kita menggunakan di sini Netstat, kita menggunakan yang 3 di sini. Jadi nanti dia akan continue terus ini. Oke. Nah, kenyataannya ketika kita membuka sebuah halaman HTML, maka session TCP kan akan dibangun di sini. Jika membuka beberapa halaman web, maka multiple koneksi TCP dibentuk. Setiap koneksi di klien akan membentuk port yang berbeda dengan port tujuan yang sama. Nah, kita kembalikan tadi ke CND-nya tadi, kita stop dulu. Kita lihat routingannya ya. Jadi kita bisa lihat juga routingan di sini. Kita bisa lihat routingan tabelnya di sini. Nah, ini ada routing tabelnya. Sedangkan kalau kita Netstat misalnya Wendy, maka tidak akan ketemu di sini. Nah, biasanya larinya ke RP di sini untuk menunjukkan protonya, dan untuk kembali adalah ini. Ini ada blokade di sini, express yang digunakan. Oke. Hubungan antara aplikasi port dan transport layer di sini. Ini transport layer, overview-nya dari aplikasi transport ini. Transport yang digunakan tadi sama seperti di awal tadi ya, TCP dan UDP. Port number-nya digunakan ini FTP 21, Telnet 23, SMTP 25, DNS 53,
TFTP-nya 69 dan SNP-nya 6161. TCP dan UDP ini dibagi tiga ini nanti port number, transport layernya di sini. Jadi harus lebih paham di sini ya. Jadi keduanya TCP dan UDP menggunakan port untuk menurunkan informasi ke layer yang di atasnya. Oke. Mungkin itu yang bisa saya jabarkan tentang transport layer dan three-way handshake. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa untuk terus dukung channel edukasi ini, dan semoga saya tetap semangat untuk share informasi-informasi yang berbau informasi teknologi atau IT. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.